Yesus, Yesus, dengar seruku, waktu menjemput umatmu. Ingatlah aku. Janganlah lewatkan aku, ya penebusku. Dengarkanlah seruanku, janganlah lalu. Yesus, Yesus, dengar seruku, waktu menjemput umatmu. Ingatlah aku. Engkau Yesus penghiburku yang lebih indah dari segala sesuatu di dalam dunia. Yesus, Yesus, dengar seruku, waktu menjemput umatmu. Ingatlah aku. Yesus, Yesus, dengar seruku, waktu menjemput umatmu. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam sorga, pada pagi ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa status kami sebagai debu di hadapan Tuhan. Datanglah Tuhan dengan roh-Mu di dalam ruangan ini, agar kami layak untuk menerima firman-Mu. Dan kiranya dengan pertolongan roh-Mu, firman-Mu ini menjadikan hidup kami menjadi hidup yang baru, dan mengubahkan hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini, jadilah kehendak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara sekalian. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati perjalanan kita dari rumah tiba dengan selamat di kantor conference ini. Dan kita memulaikan ibadah kita, ibadah membahas dari pelajaran buku 210 hari. Dan tentunya untuk ibadah 210 hari di kantor conference ini merupakan hari yang terakhir, yang walaupun ada ibadah penutup besok pada hari Sabat yang boleh jadi dilakukan di jemaat masing-masing. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada trio dari keuangan, Saudara Jerry, Saudara Palmer, dan Saudara Billy yang sudah menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, Janganlah Lewatkan Aku. Pelajaran yang kita akan bahas pada pagi ini dari pelajaran yang ke-10
dari halaman 117 yang berjudul Lepaskan Duri Itu. Ada satu lagu yang pernah dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang ternama. Penyanyi ini bernama Rafika Duri. Dia menyanyikan lagu yang berjudul Hati Tertusuk Duri. Dalam lagu itu dia menceritakan bagaimana seorang yang setia kepada suaminya, lalu kemudian dihianati, diselingkuhi, dan dia merasa sangat menyakitkan, seperti hati yang tertusuk oleh duri. Nah, kalau saudara mempelajari pelajaran kita pada saat ini, diceritakan ada seorang satu pengalaman dari penulis buku ini boleh jadi, dan diceritakan bagaimana dia pada masa kecilnya bersama dengan kakak laki-lakinya ditinggalkan oleh ayah kandung mereka. Ayah mereka meninggalkan ibu mereka ketika mereka masih kanak-kanak. Dan bila mana saudara pelajari, yang mereka tahu bahwa ayah mereka ini adalah seorang pelaut pekerjaannya, berbadan tinggi, tampan, dengan rambut merah menyala dan kulit wajah yang berbintik-bintik. Dan sudah lama ayah kandung mereka meninggalkan mereka, bertahun-tahun lamanya. Semua usaha dilakukan untuk menemukan ayah mereka, tapi mereka gagal untuk menemukan ayah mereka. Dan akhirnya mereka menyerah. Anak ini bertumbuh dewasa, bertumbuh remaja, menjadi dewasa, dan seringkali dia bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa ayah kami tidak menginginkan kami? Kenapa ayah kami meninggalkan kami? Saudaraku, perasaan seperti ini meninggalkan bekas luka yang dalam di hati daripada anak ini. Mereka merasa seperti duri yang melukai kehidupan mereka di masa yang lalu. Dan perasaannya seringkali merasa tidak percaya diri dan merasa rendah diri, menggerogoti kehidupan mereka di masa remaja sampai kepada masa dewasa. Dan selama ayahnya meninggalkan mereka dan tidak kembali, anak ini merasa emosinya terganggu karena dia merasa bahwa dia ditolak oleh ayahnya dan dijauhi oleh teman-temannya. Semakin dia memikirkan masa lalunya, semakin dia memikirkan kenapa ayahnya meninggalkan dia, akhirnya membuat dia semakin stres dan menjadi semakin frustasi. Dia merasa seperti mengumpulkan sekeranjang duri di dalam kehidupannya. Dia merasa semakin memikirkan pengalamannya masa lalu, semakin memikirkan duri-duri yang menyakitkan di masa lalu, dia merasa semakin berat beban yang harus dia tanggung. Akhirnya mempengaruhi kepada kesehatannya. Dan dia menjadi budak dari perasaan yang menyakitkan dari duri di masa lalu yang menyakitkan di dalam hidupnya. Kalau kita membaca Alkitab, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dosa itu hadir bersamaan dengan hadirnya duri di bumi ini. Dosa adalah penyimpangan yang tajam terhadap kehendak Allah. Dosa bagaikan duri pemberontakan dan duri pengkhianatan terhadap Tuhan. Itu sebabnya bila mana saudara baca Alkitab, sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, maka muncul semak duri dan rumput duri. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 dan 18, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dan ayat yang ke-18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Bersamaan dengan hadirnya dosa, duri pun hadir di bumi ini. Dosa membuat kehidupan kita serba berduri. Dan rupa-rupa duri menyakitkan itu seringkali terjadi di lingkungan keluarga kita, di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan pekerjaan kita, bahkan di kantor conference atau di masyarakat di mana kita tinggal. Duri itu boleh jadi dalam bentuk penyakit, kelainan fisik, dalam bentuk kecurangan, konflik, permusuhan, kegagalan, pengkhianatan, kepedihan, bahkan duka cita yang kita alami karena kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi oleh karena kematian. Semua ini adalah duri-duri yang menyakitkan kehidupan kita, bahkan menghambat pelayanan kita. Pada waktu Yesus disalib, kepalanya ditusuk oleh mahkota duri. Dan mahkota duri yang kecil itu dipaksa untuk masuk ke dalam kepalanya.
Dan bila mana kita pelajari, mahkota duri itu merobek kulit kepala Yesus. Mahkota duri itu merobek daging yang ada di kepala Yesus, dan daging di kepalanya tercabik-cabik. Urat yang ada di kepalanya terpotong dan darah akhirnya mengalir. Dan Yesus sudah merasakan semua duri-duri yang kita alami. Dan dia harus menanggung duri-duri kesakitan oleh karena akibat dosa. Dia harus tanggung dosa saudara dan saya. Bila mana saudara pelajari mahkota duri yang menusuk kepala Yesus, ini menggambarkan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Yesus sudah lebih dulu mengalami duri-duri yang menyakitkan di dalam hidupnya. Dia dihina, dia ditolak, dia diludahi, dia dicaci maki, dan dia disalibkan. Semua duri-duri yang harus dialami Yesus untuk selamatkan saudara dan saya. Dan mahkota duri yang menusuk kepala Yesus menggambarkan bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita mengalami duri yang menyakitkan di dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya Yesus katakan dalam Matius pasal 28 ayat 20, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kalau saudara baca ayat inti dari pelajaran yang ke-10 ini, terdapat dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14. Dan ini adalah tulisan Paulus. Paulus katakan, saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ada 3 yang dilakukan oleh Paulus. Yang pertama, aku melupakan apa yang telah ada di belakangku. Dia melupakan masa lalunya. Yang kedua, aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dia memusatkan perhatiannya kepada apa yang ada di hadapannya di masa sekarang. Dan yang ketiga, dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah untuk di masa yang akan datang, yaitulah panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Yang pertama Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku, masa laluku. Kalau saudara pelajari latar belakang daripada Paulus, Paulus lahir di Tarsus, tapi dia dibesarkan di Yerusalem. Dan di masa mudanya dia dididik sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dari agama Yahudi. Kalau saudara pelajari karir keagamaannya melonjak, meningkat pada saat dia menganiaya orang Kristen. Dan kalau saudara pelajari dalam Kisah pasal 9 ayat 1 sampai 19, dalam satu perjalanan menuju Damsyik, dia bertemu dengan Yesus dan matanya dibutakan. Kemudian kuasa Tuhan menyembuhkan kebutaannya. Lalu kemudian Tuhan memanggil dia menjadi rasul yang jauh lebih bersemangat daripada di masa lalu pada waktu dia menganiaya siapa? Menganiaya orang Kristen. Tapi Paulus sudah mengambil keputusan sesudah dia terima Yesus. Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Dia tidak ingat lagi latar belakang kesarjanaannya, pendidikan yang tinggi dan ilmu agamanya. Dia tidak ingat lagi latar belakang dia keturunan orang Farisi yang terpandang di mata masyarakat. Dia tidak lagi diberatkan oleh perasaan masa lalu yang bersalah pada waktu dia menganiaya orang Kristen sebelum dia bertobat. Saudara pelajari, Paulus mengalami duri-duri yang menyakitkan di masa lalu. Dan Paulus melupakan masa lalunya yang pahit, masa lalunya yang kelam, kegagalan, kesalahan-kesalahan di masa lalu. Itu sebabnya Paulus melupakan masa lalunya yang kelam. Yang kedua yang dilakukan oleh Paulus, aku mengarahkan diri terhadap apa yang ada di hadapanku. Paulus memusatkan perhatiannya kepada apa yang ada di hadapannya. Dia tidak pernah menghindar dari persoalan yang ada di hadapannya. Dia hadapi, saudara sekalian. Dia hadapi segala tantangan di dalam pelayanannya. Dan bagi Paulus, hidup adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara baca dalam Filipi 1 ayat 21, Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sesudah dia terima Yesus, pada waktu dia memberitakan Injil daripada Yesus Kristus, dia mengalami banyak duri di dalam pelayanannya. Dia mengalami banyak tantangan di dalam pelayanannya. Saudara masih ingat dalam buku Galatia, dalam buku catatan Paulus, dia dituduh membawa seorang Trofimus yang berasal dari Efesus, orang Yunani, orang kafir, masuk ke bait suci daripada orang Yahudi. Dan ini merupakan larangan keras. Dan dia tuduh juga yang menjadi penyebab keributan di Yerusalem. Dan pada waktu itu dia dikerumuni massa, kemudian dia dipukuli,
lalu tangannya diborgol dan disambungkan dengan tangan daripada prajurit Roma di sebelah kiri, begitu juga dengan di sebelah kanan. Paulus mengalami duri-duri masa lalu dalam pelayanannya. Dan Paulus juga sesudah terima Yesus memberitakan Injil, dia pun mengalami duri-duri yang menghambat pelayanannya. Tapi Paulus katakan, aku mengarahkan fokus kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berikutnya, kalau dia tidak fokus, dia tidak akan pernah memperoleh hadiah di dalam menjalankan memenuhi panggilan Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan saudara-saudara sekalian, yang ketiga yang dilakukan Paulus, dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah di masa depan. Paulus mempunyai arah yang jelas dari masa depannya. Dia mempunyai visi di dalam pekerjaan Tuhan. Dan dia bermaksud menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah tiba mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Saudaraku sekalian, Paulus tidak dikendalikan oleh situasi dan keadaan. Sekalipun dia menghadapi duri di masa lalu dan dia menghadapi duri pada waktu melakukan pekerjaan Tuhan, dia tidak terpengaruh dengan situasi itu. Dia tidak menghindar dari duri-duri itu, tapi dia hadapi duri itu dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, dan dia tiba di garis apa? Di garis finish. Saudara sekalian, saudara dan saya tentunya mengalami banyak duri-duri dalam kehidupan dan pelayanan kita. Duri-duri di masa lalu, duri-duri di masa sekarang, dan duri-duri yang kita akan hadapi di masa yang lalu. Saya juga pernah mengalami satu perasaan duri yang menyakitkan. Seringkali kita sebagai pelayan Tuhan, kita boleh jadi dikucilkan, kita boleh jadi dibully, kita boleh jadi dibicarakan hal-hal yang negatif tentang diri kita, bahkan kita ditolak di satu jemaat yang kita mau datang untuk melayani. Sekitar tahun 2004, pada waktu saya dipindahkan dari Jemaat Gunung Putri. Waktu itu ketua konferensi pendeta Mastur Sitompul, sekretaris konferensi pendeta Wendel Mandolang, bendahara Bapak Anjuan Sibuya. Nah, kependetaan pada waktu itu saudara-saudara pendeta Bab Simanjuntak. Kemudian saya dipindah dari Gunung Putri untuk menggembalakan di salah satu jemaat di wilayah 5. Dan pada waktu itu saudara-saudara, saya tidak mengerti sampai kepada telinga saya ditolak di jemaat itu. Saya tidak mengerti, saya tidak kenal jemaat itu, dan boleh jadi jemaat itu juga tidak kenal kepada saya. Kemudian mereka katakan di jemaat yang baru ini, kita tidak menerima pendeta Tulus Yagian dan istri melayani di jemaat ini. Alasannya yang pertama, karena dia anak orang kaya, nanti susah dia diatur. Kemudian yang kedua, alasan karena rambut istrinya merah. Dan kalau dia datang nanti ke jemaat ini, kita akan tutup ini, tiap Sabat kita akan gereja di puncak. Saya tidak bisa masuk 3 bulan lamanya, saudara-saudara sekalian. Kemudian pendeta Stompul dan pendeta Wendel katakan, oke, kamu keliling-keliling aja dulu seperti ketua konferensi kemana-mana. Kami yang akan meyakinkan jemaat ini untuk terima kamu. Dan akhirnya saudara-saudara mereka bisa terima. 3 bulan, itu pun terpaksa. Saya masuk ke jemaat itu, wajahnya cemberut, gak ada yang mau salam saudara-saudara. Saya salam, mereka tidak ada yang mau nyalam, pada meninggalkan saya. Saya berpikir bagaimana Tuhan, saya mau menggembalakan jemaat ini yang mayoritas semua menolak saya. Saya tidak kenal mereka, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Dan semoga ini tidak terjadi karena pendeta sebelumnya yang menggantikan. Dan sekarang ini pun terjadi seperti itu kadangkala saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, 3 tahun saya melayani. Tahun pertama Desember saya minta pindah ke konferensi, pindahkan dulu ke jemaat lain. Karena memang begitulah respon mereka ketika saya menggembalakan. Mereka perpanjang. Tahun kedua saya mau minta pindah, mereka perpanjang 3 tahun. Tahun ketiga saudara-saudara, malam tahun baru, entah kenapa mereka datang rame-rame ke Exkom, tolong pindahkan pendeta Tulus ini secara paksa. Sudah 3 tahun. Waktu itu malam tahun baru saudara-saudara, istri saya sedang hamil, sudah mau melahirkan. Sebetulnya saya masih berharap masih di jemaat itu karena sebentar lagi istri mau melahirkan. Tinggal 1 minggu lagi. Dan saya menyaksikan di tahun baru itu bagaimana sikap anggota. Begitu menyakitkan, istri saya sampai menangis. Dan saudaraku, pada waktu saya menyampaikan kata-kata perpisahan, ada istri ketua jemaat, dia pun mati saudara-saudara sekalian.
menyakitkan saudara-saudara di dalam pelayanan ini. Saudaraku, banyak duri-duri yang Anda alami dalam pelayanan. Dan seringkali kalau saya hanya berfokus kepada duri, ingat duri-duri dalam pelayanan, saya tidak akan bertumbuh di dalam karir dan pelayanan. Amin. Banyak duri-duri yang Anda alami di masa lalu. Dan banyak duri-duri yang Anda alami sekarang dan di masa yang akan datang. Itu sebabnya Ellen G. White katakan dalam buku Kebahagiaan Sejati, dari buku kita halaman 132 dan 133, Ellen G. White menggambarkan bahwa duri sebagai kesalahan, kegagalan, kecewaan, dan pengalaman pahit di masa lalu. Banyak orang yang berjalan di sepanjang jalan hidupnya yang selalu memikirkan akan kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan, dan kekecewaan-kekecewaannya, sehingga hati mereka dipenuhi dengan kegetiran dan kekecewaan. Jika engkau menoleh kembali kepada pengalaman-pengalamanmu di masa lampau, apakah engkau tidak punya masa-masa yang menyenangkan di masa lalu? Kenapa harus ingat yang pahit, yang menyakitkan? Ingat yang menyenangkan di mana? Di masa yang lalu. Selanjutnya, bukankah janji-janji Allah seperti bunga-bunga yang harum yang tumbuh di sisi perjalanan? Apakah engkau tidak mau mengisi hatimu dengan kegembiraan seperti mengumpulkan bunga-bunga mawar daripada membiarkan duri-duri bunga mawar melukai hatimu dan menyakiti hatimu? Jika engkau hanya mengumpulkan duri-duri ini dan memberikannya kepada orang lain, engkau menghina kebaikan Allah dan menghalangi orang lain di sekelilingmu berjalan dalam kehidupan ini. Mengumpulkan kenangan-kenangan yang tidak menyenangkan di masa lampau, kata Ellen G. White, tidaklah bijaksana. Segala yang jahat dan yang mengecewakan, membicarakan dan meratapinya, membuat Anda justru semakin dirundung lebih kecewa dalam hidup ini. Jiwa yang diisi dengan kegelapan mematikan terang Allah dari dalam jiwa dan melontarkan bayang-bayang suram kepada jalan orang lain. Saudaraku, kita punya masa lalu yang menyenangkan dan yang menyakitkan. Kenapa kita harus ingat yang menyakitkan? Bukankah kita bisa ingat sesuatu yang menyenangkan untuk memberikan semangat kepada kita saat ini untuk masa yang akan datang? Yesus katakan seringkali duri-duri ini menghambat firman Tuhan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Seringkali duri-duri ini membuat kita tidak bertumbuh dalam pelayanan. Dalam Matius 13 ayat 7, Yesus menceritakan pengalaman seorang penabur yang menaburkan benih di atas tanah di tengah somak duri. Dan duri-duri itu menghambat pertumbuhan kerohanian saudara dan saya. Tanah di tengah semak duri melambangkan hati orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi terbuai dengan kekhawatiran, tipu daya, dan akhirnya menghimpit firman Tuhan sehingga tidak berbuah. Semak duri menggambarkan hati manusia yang dipenuhi oleh tekanan kehidupan, masalah kehidupan, kekhawatiran, pergumulan, dan ketakutan. Semak duri menghimpit firman Tuhan, membuat kita tidak berbuah. Seringkali duri-duri yang menyakitkan, yang kita ingat-ingat di masa lalu dan masa sekarang, menghambat pertumbuhan kerohanian kita, menghambat karir kita, menghambat pelayanan kita, sehingga kita tidak bisa bertumbuh. Dan bahkan itu membuat kita menjadi frustasi. Saudaraku, untuk mengatasi duri itu, kita perlu meminta kuasa Allah menenangkan hati kita. Itu sebabnya 1 Petrus 5 ayat 7 Alkitab katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat yang terakhir dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dikatakan Paulus, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitulah utusan iblis yang menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Kalau saudara bandingkan Alkitab terjemahan lain, dalam ayat yang sama disebutkan demikian, supaya aku tidak membesarkan diri karena luar biasanya wahyu-wahyu itu, maka kepadaku diberikan semacam duri dalam tubuhku, yaitu suruhan iblis menyakiti aku dan mencegah aku agar tidak membesarkan diri. Istilah Paulus duri dalam daging memiliki banyak tafsiran, saudara. Ada yang katakan bahwa duri dalam daging ini menceritakan sesuatu yang tak menyenangkan, yang menyakitkan hati dan mengganggu pikiran. Ada yang katakan bahwa duri dalam daging ini adalah godaan yang dialami oleh Paulus yang tidak henti-hentinya, musuh yang keras kepala, penyakit kronis, dan ketidakmampuan Paulus akhirnya untuk berbicara. Ada yang mengatakan bahwa duri dalam daging ini besar kemungkinan penyakit fisik yang menyerang Paulus. Tapi saudara-saudara, makna daripada ayat ini ketika Tuhan katakan bahwa Paulus mengalami duri-duri dalam daging yang didatangkan oleh iblis, pertama-tama Tuhan izinkan duri dalam daging ini sebetulnya saudara-saudara
untuk menjaga agar Paulus tetap rendah hati dan tidak menjadi sombong. Sebab pertemuan Yesus dengan Paulus, pertobatan Paulus, bisa saja membuat Paulus menjadi sombong. Apalagi sesudah Roh Kudus menggerakkan Paulus menulis 50% dari buku Perjanjian Baru, kurang lebih 14 buku ditulis oleh Paulus, dia bisa saja menjadi sombong. Dan Tuhan biarkan Paulus mengalami duri dalam daging. Oleh karena suruhan atau oleh karena iblis yang mendatangkan. Itu yang pertama. Dan saudara-saudara, bila mana kita mengetahui bahwa penderitaan itu bukan berasal dari Paulus, tapi penderitaan itu Tuhan izinkan berasal dari utusan iblis. Sama seperti Tuhan mengizinkan setan untuk menyiksa Ayub, hal yang sama Tuhan izinkan setan untuk menyakiti si Paulus. Sehingga dengan demikian dia merasa seperti duri dalam apa? Seperti duri dalam daging. Jadi yang pertama, supaya Paulus menjadi rendah hati dan tidak sombong dengan semua yang Tuhan berikan kepadanya. Yang kedua, supaya Paulus tetap setia dan bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Apalah artinya duri dalam daging yang dialaminya dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan yang dapat menyelesaikan dan menanggung yang ditanggung oleh Paulus. Memang mudah untuk mengerti ayat ini. Boleh jadi ayat ini adalah merupakan tantangan dan penghalang bagi Paulus melakukan pekerjaan ini. Saking sakitnya perasaan Paulus merasakan seperti duri dalam daging, 3 kali dia minta kepada Tuhan supaya duri itu dicabut, duri itu dilepaskan, supaya iblis undur daripadanya. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Justru jawaban Tuhan kalau saudara baca dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna di dalam kamu. Saudara sekalian, dari pengalaman ini Paulus memahami bahwa kuasa Allah justru dapat bekerja dalam kelemahan manusia. Ketika Paulus mengandalkan kekuatannya, kuasa Allah tidak dapat bekerja. Tapi ketika Paulus merasa tidak berdaya, justru di situ kuasa kasih karunia Tuhan bekerja, memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga Paulus disanggupkan untuk menanggung duri-duri di dalam kehidupannya. Ilustrasi terakhir. Satu kali ada satu kapal yang sedang berlayar menuju satu pelabuhan di Asia kecil. Dan penumpang kapal ini begitu banyak. Dan salah satu penumpang daripada kapal ini adalah seorang perenang ulung, juara olimpiade, juara berenang yang sangat terkenal. Dan para penumpang semua yang ada sana merasa bangga. Kalaupun kapal ini ada orang yang tenggelam, ada perenang ulung di dalamnya. Dan kemudian kapal ini mulai berlayar. Pada waktu kapal ini mulai berlayar, rupanya di bagian buritan, bagian belakang kapal, tiba-tiba ada teriakan, tolong, tolong, ada yang tenggelam, ada yang tenggelam. Rupanya ada seorang anak tenggelam dan jatuh dari kapal di belakang. Tolong hentikan kapal. Lalu tiba-tiba mesin dimatikan. Dan semua orang sudah berkerumun untuk melihat anak yang sedang meronta-ronta yang mau tenggelam di bagian buritan kapal. Dan tiba-tiba sudah pasti pandangan para penumpang melihat siapa? Perenang ulung ini. Mereka berharap dia yang akan bisa menyelamatkan anak yang mau tenggelam ini. Tapi anak ini terus meronta-ronta. Kebetulan dia pun tidak tahu berenang. Terus meronta-ronta minta tolong. Tapi dia tidak mau menolong. Kemudian orang-orang yang ada di sana bingung, bahkan marah melihat perenang ulung ini. Kenapa dia tidak mau menolong? Dan saudaraku, akhirnya rupanya perenang ini dia biarkan anak-anak yang meronta, yang minta tolong ini kehabisan tenaga. Sesudah dia kehabisan tenaga, tidak berdaya, kemudian perenang ini dia buka bajunya, dia terjun dan dia selamatkan, dan anak ini selamat. Lalu setelah selamat, para penumpang bertanya, kenapa pada waktu anak itu minta tolong, kamu tidak mau menolong? Saudaraku, dan dengan tenang dia menjawab, pada waktu dia masih meronta-ronta, di saat saya mau menolong dia, di saat meronta-ronta, dia akan tarik badan saya, dia akan tarik baju saya akan tenggelam, dan kami berdua akan mati tenggelam. Itu sebabnya saya biarkan anak ini sudah lemas, tidak berdaya, tidak punya tenaga. Disitulah baru saya menolong anak ini, saudara-saudara sekalian. Saudaraku, seringkali Tuhan membiarkan kita mengalami duri-duri yang menyakitkan dalam hidup kita, yang seringkali membuat tangan kita tergores, hati kita terluka.
Dan seringkali kita dibayangi hidup yang membuat kita stres dan frustasi. Ketika kita mencoba dengan kekuatan kita, kehebatan kita, pendidikan kita, untuk mengatasi duri-duri ini, saudara-saudara, kita semakin frustasi dan gagal, bahkan terbenam dan terpuruk. Tetapi ketika kita merasa tidak berdaya dan mengandalkan Tuhan 100%, maka kuasa Tuhan akan apa? Akan bekerja. Itulah sebabnya Paulus katakan, justru dalam kelemahan pula kuasa Tuhan bekerja. Ayat yang terakhir, Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam jalanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudaraku, pasrahkan duri-duri yang kita alami. Andalkan kekuatan Tuhan, maka kita dapat melepaskan duri-duri seperti judul pelajaran ini. Maka kita akan dapat melepaskan duri-duri di masa lalu, duri yang sekarang, dan duri di masa yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.